Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliana, NPM A1H021042, Prodi Pendidikan Jasmani. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Apa itu pendidikan filsafat? Pendidikan filsafat yaitu pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dalam segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip dan kepercayaan yang terjadi. Dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Poejawijatna tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama filsafat Yunani, kedua filsafat Hindu, ketiga filsafat Islam, dan yang terakhir filsafat Eropa. Yang pertama yaitu filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. Yang kedua yaitu filsafat Hindu. Filsafat Hindu sejak abad 10 sebelum Masehi. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Sengsara itu memiliki satu sebab, yaitu cinta yang disebut trisna. Trisna itu akibat kekeliruan atau ketidaktahuan. Jika hendak bebas, haruslah membelakangi ketidaktahuan itu dan menghadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulah Abbasiyah. Bidang sejarah pemikiran modern tentu tidak bisa melupakan begitu saja nama Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi di Timur Tengah, dan Ibnu Rushd di tanah Andalusia atau Spanyol. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Mereka adalah filsuf-filsuf Islam yang membukakan mata orang Eropa terhadap filsafat klasik yang sempat mereka tinggalkan berabad-abad lamanya. Abad ke-13, orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah berbaju Islam. Yang keempat yaitu filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Selain empirisme, terkenal pula filsafat kritisisme yang mempersoalkan bahwa pada rasionalisme dan empirisme amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman yang diragukan. Manakah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like,
share, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.